Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Kendari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membangunkan kami dan membawa terang matahari pagi. Terlebih Engkau membimbing kami kepada terang hati dengan sabda putramu. Bantulah kami dalam melangkah di jalan keselamatan putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati yang kita pelajari pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu berkatanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya belajar ilmu sejati yang kita dengarkan dari sabda Tuhan sudah sangat-sangat jelas ketika Tuhan Yesus sebenarnya mengkritik orang-orang yang suka menimbun harta bagi dirinya sendiri, yang tidak mengerti bahwa penguasa segala sesuatu, pemilik segala sesuatu di dunia ini bukanlah diri kita, tetapi ada yang lebih besar lagi, yakni Tuhan, yang juga mengadakan atau menjadi pengada atau yang menjadi pusat pemilik dari segala harta yang kita punya. Kalau misalnya kita menimbun harta kita, toh kita tidak bisa membuat harta itu. Padi yang membuat Tuhan, air yang menyediakan Tuhan, emas apalagi, segala macam kekayaan yang kita miliki itu bukan semata-mata karena karya kita sendiri. Maka kalau kita memiliki pemikiran untuk menimbunnya, lalu menikmatinya bagi diri sendiri, tentu kita melupakan bahwa itu semua adalah sumbernya dari Tuhan sendiri. Lalu apakah kita tidak berhak untuk menikmati hasil jerih payah kita sendiri? Boleh. Tetapi tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang paling penting itu bukan pusatnya pada diri sendiri, merasa semuanya sudah disediakan untukku, lalu bisa bersenang-senang, lalu bisa beristirahat. Bukan, tetapi bagaimana kita mengarahkan diri, menyadari bahwa yang paling utama itu adalah Tuhan.
kalau kita melakukan kerja keras lalu mendapatkan hasil banyak, itu tidak salah. Tetapi kalau mulai harta itu yang menjadi tujuan, lalu yang menjadi pusat, yang menjadi perjuangan semata-mata hanya untuk itu, lalu kita disebut orang bodoh oleh Tuhan, karena pada saat-saat tertentu yang tidak kita ketahui Tuhan akan mengambil jiwa kita, lalu barang-barang yang kita atau harta yang kita kumpulkan tidak ada gunanya sama sekali. Saudara-saudari, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga apa yang kita dengarkan dalam ilmu sejati sungguh-sungguh mengubah hati kita, sehingga kita tidak perlu khawatir kalau kita tidak punya banyak harta, atau kalau kita punya banyak harta ya janganlah tergantung dengan harta itu. Tetapi yang paling pokok adalah bagaimana kita tergantung pada Tuhan dan hidup kita menjadi bermakna bagi sesama. Entah punya harta banyak ataupun tidak punya harta sama sekali, itu bukan sebuah ukuran yang sangat meresahkan dalam hidup ini. Tapi marilah kita tetap taat setia kepada Tuhan, karena Dialah pusat segala sesuatu, Dialah pemilik segala sesuatu, dan hidup kita hanya tergantung kepadanya. Pemulihan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk menjadi pribadi lepas bebas yang tidak tergantung dengan harta yang kita peroleh, kita perjuangkan, tetapi tergantung kepada Allah dan berpusat padanya. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.